Coba, sudah paham? Baik, semuanya sudah paham ya jenis kelangkaan. Selanjutnya itu yaitu faktor penyebab kelangkaan. Oke, faktor penyebab kelangkaan yaitu pertumbuhan demografis. Penduduk penyebab terjadinya kelangkaan yang pertama adalah jumlah penduduk yang makin meningkat tiap harinya akibat terlalu banyak kelahiran atau mortality. Semakin besar jumlah manusia di dunia, maka volume permintaan terhadap alat pemuas kebutuhan akan semakin tinggi. Dampak kelangkaan akibat tingginya jumlah manusia misalnya yaitu bencana kelaparan, kemiskinan, kurangnya air bersih, tingginya kriminalitas, hingga pencernaan lingkungan. Oke? Yang selanjutnya itu yang kemampuan produksi. Penyebab terjadinya kelangkaan berikutnya adalah rendahnya kemampuan produksi usaha. Jika dibandingkan dengan permintaan pasar, kelangkaan produksi terjadi apabila kekuatan suplai produsen alat pemuas kebutuhan ada di bawah demand. Dampak kelangkaan barang produksi yang paling umum adalah naiknya harga secara tiba-tiba. Nah, kita bisa lihat kenapa bisa harga daging itu bisa naik secara tiba-tiba. Ya karena kayak misalnya di hari besar seperti hari raya, mau menjelang tahun baru, itu bakalan menaikkan suatu harga daging. Dan bukan harga daging saja, yang lain juga bakalan naik seperti cabai, gas pun itu bakalan naik. Seperti dulu itu gas itu hanya sekitar 18.000 atau dan sekarang gas itu hampir mencapai 22.000. Tapi di berbagai tempat mungkin ada yang masih 20.000 atau selanjutnya dan sebagainya ya anak-anak. Selanjutnya itu perbedaan letak geografis. Poin ketiga, faktor penyebab kelangkaan adalah perbedaan letak geografis yang membuat iklim dan kekayaan alam tiap wilayah berbeda-beda. Hal ini menyebabkan suatu daerah harus bergantung pada daerah lain guna memenuhi kebutuhannya. Dampak kelangkaan karena letak geografis bisa positif dan negatif. Apakah Anda ingat sejarah awal penjajahan negara-negara di Eropa? Nah, anak-anak ini pertanyakan, apakah Anda ingat sejarah penjajahan negara-negara Eropa di Indonesia? Nah, ini nanti saya kasih tugas ya anak-anak. Nanti ibu tanya di akhir pembelajaran kita. Kalian harus paham ya. Apakah atau harus mulai ingat soal ini ya. Apakah Anda ingat sejarah awal penjajahan negara-negara Eropa di Indonesia? Nanti ibu pertanyakan di pertanyaan di akhir pembelajaran kita, oke? Nah, kelangkaan adalah salah satu penyebab terbesarnya tepatnya kelangkaan sumber daya alam. Selanjutnya itu bencana alam. Faktor penyebab kelangkaan yang keempat adalah terjadinya bencana alam baik dalam bentuk fisik maupun serangan penyakit atau pandemi. Bencana alam dapat menimbulkan kerusakan dan sumber daya pemuas kebutuhan manusia sehingga terjadinya kelangkaan. Motif spekulasi. Oke. Selanjutnya itu poin terakhir. Penyebab terjadinya kelangkaan adalah motif spekulasi, yaitu kondisi ketika manusia berbondong-bondong mengeksploitasi sumber daya pemuas kebutuhan. Dampak kelangkaan karena motif spekulasi sangat besar, bahkan bisa menimbulkan domino effects atau masalah tumpang
dan bisnisnya itu awalnya maju, rupanya lama-lama dia semakin bangkrut. Oke? Apabila bahan baku utama dari suatu industri tidak dapat memenuhi kebutuhan produksi, maka perusahaan dalam industri tersebut akan mengalami kemacetan. Akibatnya bisnis tersebut pun akan bangkrut. Oke? Selanjutnya itu pengangguran dan kemiskinan. Dampak kelangkaan satu ini masih berkaitan dengan poin sebelumnya. Salah satu akibat paling parah dari kelangkaan adalah pengangguran dan kemiskinan. Misalnya, jika perekonomian suatu negara bangkrut karena kelangkaan modal, maka tingkat konsumsi negara tersebut akan turun. Alhasil, terjadinya demikian efek yang membuat perusahaan gulung tikar karyawan kehilangan pekerjaan dan akhirnya jatuh ke jurang kemiskinan. Oke, anak-anak. Selanjutnya itu peningkatan kriminalitas. Dampak berikutnya dari kelangkaan adalah meningkatnya tingkat kriminalitas. Jika lapangan kerja langka, manusia akan melakukan segala cara demi mempertahankan hidupnya, bahkan sampai berani melanggar norma sosial, agama, dan hukum, ya anak-anak. Oke, selanjutnya itu cause point terakhir dari dampak kelangkaan adalah cause atau kacaunya kondisi suatu negara secara komprehensif, baik dari segi ekonomi, sosial, atau politik. Negara yang jatuh dalam kondisi cause akan mengalami berbagai konflik seperti perperangan, depresiasi nilai kurs, dan kelaparan, dan masih banyak lagi anak-anak. Nah, inilah contoh kelangkaan yang Ibu ambil satu contoh kelangkaan, yaitu kelangkaan bahan bakar fosil. Contoh kelangkaan ini adalah kelangkaan bahan bakar fosil. Misalnya belum terjadi kekacauan signifikan akibat kelangkaan bahan bakar. Ilmuwan telah memprediksi dunia akan mengalami di masa depan. Guna mencegah kondisi tersebut, para ilmuwan menyarankan masyarakat beralih ke bahan bakar dapat diperbarui, misalnya dengan memanfaatkan tenaga air, matahari, atau udara. Nah, inilah yang contoh kelangkaan yang Ibu ambil, dan tadi Ibu juga sebut beberapa contoh ya anak-anak sembari Ibu jelaskan, ya kan. Jadi paham ya anak-anak ini contoh kelangkaan? Paham kan? Kamu, Erwin, paham kan? Paham kan anak-anak? Cara mengatasi kelangkaan. Yang pertama, menyusun skala prioritas kebutuhan dan keinginan. Poin pertama cara mengatasi kelangkaan adalah dengan menyusun skala prioritas. Gunanya, sumber daya untuk memenuhi kebutuhan saja, bukan untuk memuaskan hasrat terhadap sumber daya tersebut. Selain lebih hemat, skala prioritas juga akan membantu kita menyediakan barang bagi orang lain yang lagi membutuhkan. Dan yang kedua itu melestarikan sumber daya alam. Cara mengatasi kelangkaan berikutnya adalah dengan melestarikan sumber daya alam, utamanya sumber daya yang tidak dapat diperbarui. Dan yang ketiga itu beralih ke sumber daya alternatif. Selain melakukan upaya pelestarian, kita juga bisa menghindari dampak kelangkaan dengan menggunakan sumber daya alternatif atau pengganti untuk kegiatan sehari-hari.
Nak. Oke? Amin, terima kasih.